Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut untuk laga-laga malam hari ini, dimana saya akan sedikit mereview untuk laga-laga kemarin malam. Mengenai dari build laga kemarin malam, dimana laga kemarin 4 build ya. 2 build bermasalah, satu laga tepatnya ada di laga Valladolid dan di laga Mallorca. Oke, memang sangat disayangkan untuk laga kemarin masih terlibat satu laga. Jadi mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik dari laga-laga kemarin malam. Dan untuk keseluruhan analisa YouTube di jam awal, dimana dari laga kemarin Valladolid kita tetap pegang Valladolid, tetapi kemenangan Zaragoza dengan skor 1-0 ini tidak masuk ya. Kemudian untuk laga Casablanca menghadapi Sporting Lisbon kemarin malam, saya menyarankan win karena memang saya menganalisa di laga ini selisih 1 gol, 2-1 kemenangan Lisbon, jika per 1 draw. Ini full win ya. Eredivisie Belanda tidak masuk, Nick Megan 2-1 kemenangan Heracles. Kemudian Mainz menghadapi Marseille, Komen berada di Mainz ya, tahan 1 atau bisa tahan 3/4, skor imbang 2-2. Ini masuk, undernya tidak. Kemudian dari La Liga Spanyol, di Mallorca tidak masuk, oke. 1-0 kemenangan Villarreal. Dan Valencia menghadapi Las Palmas, Valencia per setengah atau per 3/4 handicap, 1-0 kemenangan Valencia. Ini masuk. Kemudian dari Liga Premier Inggris, Nottingham menghadapi Sheffield, dimana di laga ini saya kabarin rekomen berada di over goal ya, over 3/4 atau over 2, handicap Nottingham 2-1 kemenangan Nottingham. Oke, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Memang banyak kejutan, dimana untuk laga-laga malam hari ini saya akan membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Dortmund menghadapi Köln, Wolfsburg menghadapi Heidenheim, Leverkusen menghadapi RB Leipzig, Serie A Italia, Empoli menghadapi Hellas Verona. Kemudian dari Liga Primer, Fulham menghadapi Brentford, Wolves menghadapi Brighton, Tottenham menghadapi Manchester United, Man City menghadapi Newcastle. Oke, baik, kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Borussia Dortmund menghadapi Köln, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Borussia Dortmund. Dortmund memberikan poor handicap saat ini paling rendah, 1 handicap 5 laga terakhir untuk performa kedua tim. Oke, 1 seri 4 kemenangan, 5 laga terakhir untuk Köln. Di 2 seri 3 kemenangan. Mengenai dari line up pemain, ada 3 pemain tidak bisa bermain untuk tuan rumah Dortmund, sedangkan tim tamu ini ada 5 pemain. Jadi untuk laga ini kita tetap pegang Dortmund ya. Dortmund per 1 handicap, atau kalian bisa coba di per 1,5 handicap, tetap pegang Dortmund. Oke. Next, laga berikutnya tepatnya di laga yang kedua. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Wolfsburg menghadapi Heidenheim. Untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Wolfsburg, memberikan per handicap paling rendah saat ini, setengah handicap saja. Dan mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, ada 3 pemain yang bisa bermain untuk Wolfsburg. Kemudian Heidenheim hanya 1 pemain saja. 5 laga terakhir untuk Wolfsburg, 1 kemenangan, 2 kekalahan, 2 seri. 5 laga terakhir untuk Heidenheim, 3 kemenangan dan 2 seri. Ini tim promosi dari Bundesliga 2 Jerman, Heidenheim. Jadi untuk laga ini saya cenderung menahan dengan memegang Heidenheim ya. Heidenheim, kalian bisa coba ditahan 1 handicap, atau semakin besar ditahan 1/4 handicap. Oke, apa laga ini bisa selisih 1 gol saja. Next, laga berikutnya tepatnya di laga yang ketiga. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Bayer Leverkusen menghadapi RB Leipzig. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Bayer Leverkusen. Line up pemain kedua tim sama-sama memiliki 3 pemain tidak bisa bermain. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Bayer Leverkusen, 2 kekalahan, 3 kemenangan. 5 laga terakhir untuk RB Leipzig, 1 seri dan 4 kemenangan. Untuk laga ini saya lebih rekomen berada di Leverkusen. Leverkusen kita tahan per 4 handicap. Oke. Atau kalian bisa coba like-lekan on 0-0 memegang Leverkusen. Oke. Next, laga berikutnya kita pergi ke Serie A Italia. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Empoli menghadapi Verona ya. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah Empoli. Mengenai dari line up pemain, sama-sama memiliki 3 pemain tidak bisa bermain. Mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk Empoli, 4 kekalahan 1 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Verona, 2 kekalahan dan 3 kemenangan. Untuk laga ini ada beberapa opsi. Di laga ini kita pegang Empoli ditahan per 4 handicap,
atau kalian bisa like-likekan pegang Empoli odd 00. Untuk analisis skor di laga ini di under 23/4 gol atau under 2,5. Oke. Next, liga berikutnya kita pergi ke Liga Premier Inggris. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Fulham menghadapi Brentford. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tim tamu ya, dari Brentford ya. Lineup pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki satu pemain tidak bisa bermain. 5 laga terakhir untuk Fulham, 2 kekalahan, 3 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Brentford, 3 seri dan 2 kekalahan. Anehnya di laga ini malah tim tamu yang diunggulkan, Brentford. Oke, Brentford di laga ini kita tahan perempat handicap, atau kalian bisa coba like-likekan, tetap pegang Brentford. Untuk analisis skor di laga ini kita coba di over goal saja. Nah, itu dia mana dari laga Fulham menghadapi Brentford. Next, laga berikutnya tepatnya di laga yang kedua. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Wolves menghadapi tim tamu Brighton, dimana tim yang diunggulkan adalah tim tamu Brighton memberikan poin handicap paling rendah saat ini, yaitu perempat. Mengenai dari pemain untuk kedua tim, Wolves tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan Brighton ada satu pemain saja. Besar kemungkinan ini striker Danny Welbeck ya. 5 laga terakhir untuk Wolves, 2 seri 2 kemenangan 1 kekalahan. 5 laga terakhir untuk Brighton, 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. Oke, baik, untuk laga ini kita tetap pegang Brighton per perempat handicap, atau kalian bisa up di per setengah handicap, komen di sini. Untuk analisis skor di under 3/4 atau under 3 gol atau under 2,5, silahkan teman-teman sesuaikan. Next, laga berikutnya di laga ini kita membahas pertandingan Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Manchester United memberikan poin handicap pada tuan rumah Tottenham paling tinggi hanya setengah handicap. Lineup pemain untuk kedua tim, di mana tuan rumah Tottenham ada 4 pemain mereka tidak bisa bermain, sedangkan untuk Manchester di laga ini ada 6 pemain. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Tottenham Hotspur, 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. 5 laga terakhir untuk Manchester, 2 kemenangan 2 kekalahan 1 seri. Oke, cukup sama. Nah, untuk laga ini kita kembali tetap di Man United, ditahan perempat handicap, atau kalian bisa like-likekan ya, odd 00 tetap pegang Manchester. Untuk analisis skor di laga ini saya menduga di under 3 gol. Oke, itu dia laga Tottenham menghadapi Manchester. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga terakhir. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Manchester City ya. Manchester City menghadapi Newcastle. Mengenai dari line up pemain kedua tim, di mana Manchester City Kevin De Bruyne masih mengalami cedera ya. Sedangkan untuk Newcastle ada 3 pemain tidak bisa bermain. 5 laga terakhir untuk City, 3 kemenangan 2 kekalahan. 5 laga terakhir untuk Newcastle, 4 kemenangan dan 1 seri. Untuk laga ini saya memegang Newcastle ditahan 1 handicap, atau kalian bisa coba ditahan 1/4 handicap. Nah, itu dia. Oke, baik, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas, mulai dari Bundesliga Jerman, Dortmund per 1 atau per 1,5, Wolfsburg menghadapi Heidenheim tahan 1 atau tahan 1/4, Leverkusen tahan perempat handicap menghadapi RB Leipzig, ada bisa like-likekan odd 00 memegang Leverkusen. Kemudian dari Serie A Italia, Empoli menghadapi Verona. Di laga ini Empoli tahan perempat atau like-likekan skor di under goal. Dan dari Liga Premier Inggris, Brentford tahan perempat, like-likekan analisis skor di over. Brighton per perempat atau per setengah, analisis skor di under. Manchester tahan perempat atau like-likekan analisis skor di under goal. Kemudian Newcastle ini tahan 1 atau tahan 1/4. Oke, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bel parlay nanti akan saya infokan di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.